Terakhir minggu lalu kan kita sudah mencatat mengenai definisi artikel, ciri-ciri artikel sama perbedaannya dengan teks Indonesia, ya kan?
kembali siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai definisi artikel. Ayo, lagi punya mengenai definisi artikel. Siapa namanya? Ada pendapat lain mengenai definisi artikel? Dari laki-laki, tapi ada perempuan nih. Laki-laki lagi. Siapa namanya? Jika adalah karangan faktor secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dituliskan melalui koran, majalah, galeri, buletin, dan seterusnya. Dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan mendidik dan menghibur agar Anda lebih mengerti tentang Dari mana? Jadi intinya artikel itu kan berisi tentang fakta, berisi tentang sebuah gagasan yang nantinya dia memberikan suatu informasi kepada si pembaca, kemudian dia dipublish baik dari media cetak ataupun dari media sosial nantinya. Nanti kan ada tuh artikel diterbitkan atau dipublish. Nah, itu tujuannya untuk memberikan suatu informasi kepada si pembaca. Lanjut, ciri-ciri artikel. Dari laki-laki duluan, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa saja yang bisa dikatakan mengenai ciri-ciri artikel? Tulisan terpisah dimiliki pada jelas dan membawakannya rusak mentalitas. Pada jelas. Dan membawakannya lengkap. Bukan pembahasannya seluruh selesai. Keempat, ciri-ciri artikel. Mengenai kopi. Ini orang dengar. Dengar ya? Ya. Ya, dengar. Laki-laki ulang lagi. Jadi tiga artikelnya. Tulisan artikel dibuat dengan singkat, pada jelas dan membawakannya lengkap mentalitas. Jadi bahasa dari suatu artikel itu adanya singkat, padat, jelas. Biasanya menggunakan bahasa formal. Nah, tidak bertele-tele, berarti redaksi kalimatnya lengkap. Dan pembahasan artikel itu biasanya dia menyebut secara tuntas dan sumbernya itu jelas karena dia juga mengutip beberapa pendapat dari pendapat ahli lain. Makanya dia ada sumber dari artikel itu. Paham? Paham. Yang terakhir mereka. Di bagian belakang baru kita perbedaan artikel dengan teks editorial. di mana teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca agar ia berpikir mengenai isu yang sedang dibahas atau sedang perbincangan hangat dengan bumbu opini dari penulis atau redaksi. Sementara teks artikel adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu topik secara detail dan mendalam. Mengenai perbedaan teks editorial dan artikel.
Teks editorial merupakan teks khusus yang dimuat di surat kabar dan biasanya berisi pendapat dari penulis atau redaksi tentang masalah yang sedang dibahas. Sementara itu, teks artikel adalah teks yang bersifat lebih umum dan digunakan untuk semua berita yang meliputi peristiwa dan alam, kecelakaan, pertemuan, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya teks editorial itu membahas tentang isu yang sedang hangat di lingkungan masyarakat. Biasanya yaitu mengenai pendapat penulis mengenai isu tersebut. Sedangkan artikel itu berupa sebuah gagasan atau juga berupa pendapat, tetapi dia ada terdapat sumber yang jelas. Paham? Ada yang bisa mengulangi apa yang disampaikan barusan? Ada apa tidak? Katanya tadi paham. Ada? Jadi paham. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu. Yang tiga tadi dari definisi artikel. Contoh-contohnya. Artikel itu mendapat pemanaan. Biasanya ada di internet, saling kata-kata artikel. Karena kalau ini bagus orang. Nah, biasanya ada beberapa artikel di internet yang bisa kalian lihat. Makanya setelah dia dipublish bisa dibaca oleh pembaca dengan ada informasi tadi. Kalau misalnya kalian atau siswa ibu ini mencari mengenai pendidikan, ada di sana artikel mengenai pendidikan, mengenai kimia, atau bagian kesehatan. Jadi ada di beberapa situs internet. Kalau misalnya tidak di untuk bersaing kecelakaan, boleh ada itu pada berita. Kalau misalnya artikel ini, dia itu suatu penelitian sebenarnya. Dia lebih kepada sebuah fakta yang terjadi. Terus dia kemukakan beberapa pendapat para ahli. Nah, makanya tadi ada sumber, ada daftar besarannya. Nah, itu biasanya kalau artikel itu ada sumbernya yang jelas. Misalnya, kalau misalnya dari segi bahasa, menurut ininya adalah bla 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 bla. Nah, kan nanti juga misalnya tahun berapa dengan apa artikel dia. Nah, sekarang untuk contoh itu, kalau misalnya artikel itu kan bisa kalian lihat di situs internet, bisa kalian dapat di situs internet. Kalau teks editorial itu yang terhangat sekarang, misalnya sebuah berita kebakaran atau misalnya mendukung pihak ya, seperti itu dia lebih mendukung Gaza atau dia lebih ke Israel atau bagaimana. Itu kan pendapat dia yang dikemukakan. Saya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti lebih pendapat, ada pendapat lain dan benar-benar menjadi fakta. Nah, biasanya di dalam artikel itu kan ada kalimat fakta dan opini. Kalau ciri-ciri kalimat fakta apa? Yang nyata terjadi, air sama aja, cuma redaksi kalimat itu berbeda. Yang lain apa? Contoh dapat dibuktikan, tapi kan fakta.
Yang mana nih? Sampai tuh. Itu kan fakta. Nah, biasanya kalimat fakta itu dia sudah terjadi pada fakta. Kemudian ada tahunnya. Misalnya pada tahun 1945 terjadilah kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan pada fakta terjadi kan? Ya kan? Kalau misalnya opini itu lebih kepada pendapat. Menurut saya kalau hijab yang dia gunakan kurang tepat, kan menurut dia kan pendapat dia kan, opini dia mengenai hal itu belum tentu menurut orang lain seperti itu. Intinya kalau misalnya opini itu pendapat dia dan tidak disetujui oleh orang lain, bisa saja orang lain setuju, bisa saja tidak. Tetapi kalau misalnya fakta, berarti benar-benar terjadi apa kayak sekarang yang Palestina itu. Jadi tahun 2023 sudah hilang kekurangan besar. Jadi benar terjadinya ada peluncuran bom di Palestina, di Gaza Palestina, kan itu benar-benar terjadi dan itu fakta. Misalnya besok diungkapkan oleh seseorang pada tahun 2030 misalnya, diungkapkan orang lain. Pada tahun 2023 terjadilah peperangan atau peluncuran bom oleh pihak Israel pada Gaza Palestina. Nah itu terjadi fakta. Pada tahun 2023-nya peristiwa ini pada fakta terjadinya. Jadi itu bukan pendapat orang. Kalau opini berarti pendapat seseorang. Misalnya belajar di dunia analisis itu menyenangkan ya kalau kita enak sama anaknya. Dan itu kan pendapat ibu. Belum lagi tentang dirinya bagaimana, dengan guru yang lainnya bagaimana. Nah, paham? Sudah pernah melihat? Ini yang diambil, apakah sudah mengerti, apakah tidak mengerti sama sekali, atau menahankan untuk tetap berdekat. Jadi tanya jawab. Nah, sekarang ada pertanyaan mengenai kalimat fakta dan opini. Ada? Paham kan? Kasih tugas saya. Nah, sekarang ada kertas ini. Satu orang pun apa-apa lah ya. Jadi nanti ibu bagikan kertas ini ke kalian. Kalian cari kalimat fakta dan opininya. Nanti kita bahas. Kalian bahas aja lah. Aku belum tahu. Ini keluar tadi.
Makanya bahwa setiap orang kita jangan menggunakan bahasa Indonesia secara langsung
Itu termasuk kalimat opini. Ini kayak sebagai kalimat apa namanya? Berbeda pendapat itu baik, bagus gimana? Kita menganalisa. Ya, kalimat pertama bahasa Indonesia adalah alat komunikasi. Alat komunikasi berarti makanya tidak alat komunikasi bisa jadi komunikasinya menggunakan tulisan, surat. Misalnya masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menggunakan surat sebagai alat komunikasi. Kan? Oke, lanjut. Indonesia merupakan bagian dari budaya Indonesia, yaitu hasil cita rasa dan karsa masyarakat Indonesia. Itu tuh termasuk jadi dalam satu kalimat itu bisa dia fakta, bisa jadi ya, karena kan memang bahasa Indonesia itu merupakan bagian kebudayaan, ya kan? Nah, yang itu menurut pendapat penulis tulisan merupakan cita rasa dan karsa. Kemudian kalau modul itu tidak misalnya, kemudian bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Nah itu ada yang bilang opini.